Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang lagi bisa berjumpa dengan saya. Nama saya Muhammad Gali dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil data mining yang sudah kami proses yang berjudul penerapan data mining pada nilai tukar dolar terhadap rupiah menggunakan algoritma K-means. Mana rekamnya? Oke. Jadi latar belakang pembuatan tugas ini, tugas data mining ini berawal dari nilai tukar plus adalah sejumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing. Naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing bisa terjadi dengan berbagai cara, yakni bisa dengan cara dilakukan secara resmi oleh pemerintah, suatu negara yang menganut sistem managed floating exchange rate, atau bisa juga karena menarik kekuatan penawaran dan permintaan di dalam pasar atau market mechanism. Menurut Rima dan Ramadhani, pada tahun 2014, penguatan kurs rupiah terhadap mata uang asing merupakan sinyal positif bagi investor. Hal tersebut dikarenakan kurs merupakan salah satu indikator keadaan perekonomian di suatu negara. Apabila kurs rupiah meningkat, mengindikasikan perekonomian sedang baik. Sebaliknya, apabila kurs rupiah melemah, mengindikasikan perekonomian dalam keadaan kurang baik. Salah satu faktor melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah sektor ekonomi yang melemah, yang mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan, lapangan pekerjaan yang rendah, ekspor yang rendah. Di tugas ini untuk memplaster nilai tukar mata uang tersebut menggunakan teknik data mining menggunakan algoritma K-means. Algoritma K-means merupakan salah satu algoritma clustering. Tujuan algoritma ini yaitu untuk membagi data menjadi beberapa kelompok. Algoritma ini menerima masukan berupa data tanpa label kelas. Dalam makalah ini penulisan akan menjelaskan proses pada data mining menggunakan algoritma K-means dengan data pergerakan harga dolar terhadap rupiah yang akan dibandingkan dengan algoritma K-means untuk mengklaster harga dolar terhadap rupiah pada rapid miner. Next. Adapun rumusan masalah dari tugas ini adalah berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. Bagaimana menemukan pola untuk mengklastering harga dolar ke rupiah menggunakan algoritma K-means? Apa manfaat yang diberikan dalam penelitian untuk mengklaster pergerakan harga dolar untuk rupiah? Bagaimana kegunaan algoritma K-means untuk mengklastering dengan data pergerakan harga dolar untuk rupiah? Bagaimana perbandingan antara algoritma K-means dengan algoritma K-means dengan menggunakan data pergerakan harga dolar untuk rupiah? Untuk selanjutnya, proses data mining akan dijelaskan oleh Rudy Hermawan. Gincu. Bisa ada data mining? Bisa. Saya menjelaskan tadi rumusan masalah kedua manfaatnya. Pertama, dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan algoritma yang sama tetapi data yang berbeda. Yang kedua, dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan data yang sama tetapi menggunakan algoritma yang sama. Kemudian dapat mengetahui harga setiap cluster pada pergerakan harga dolar untuk rupiah. Dan yang keempat, dapat dijadikan referensi untuk melihat cluster dengan harga tertinggi atau terendah dalam setiap cluster yang terbentuk. Nih berikut datanya. Ketinggalan deh. Mana? Ya, sama-sama. Bacakan di Tanggal. Jadi kita nggak ciri. Ada tanggal, terakhir, pembukaan, Nilai terakhir. tertinggi, terendah, perubahan.
Algoritma yang digunakan itu algoritma untuk melakukan finish clustering adalah sebagai berikut. Pilih K buah titik centroid secara acak. Kelompokkan data sehingga terbentuk K buah cluster dengan titik centroid. Dari setiap cluster merupakan titik centroid yang telah dipilih sebelumnya. Perbaharui nilai titik centroid. Ulangi langkah kedua dan ketiga sampai nilai dari titik centroid tidak lagi berubah. Proses pengelompokan data ke dalam suatu kelas dan dapat dilakukan dengan cara menghitung jarak terdekat dari suatu data ke sebuah titik centroid. Perhitungan jarak Minkowski dapat digunakan untuk menghitung jarak antar dua buah data. Algoritma Kimendoid menurut Han dan Camber 2006 Hai, Hal. halaman. Algoritma Kimendoid adalah sebagai berikut. Secara acak, pilih K objek pada sekumpulan N objek sebagai mendoid. Ulangi. Terus tempatkan objek non mendoid ke dalam klaster yang paling dekat dengan mendoid. Secara acak pilih no acak sebuah objek non mendoid. Hitung total biaya S dari pertukaran mendoid OJ dengan oragam. Jika S lebih kecil dengan 0, maka tukar OJ dengan O acak untuk membentuk sekumpulan atau objek baru sebagai mendoid. Jika tidak ada perubahan. Selanjutnya proses pada rapid binder diterangkan oleh Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini langsung ke proses rapid binder. Sebelum diproses kita cari data dulu. Terus apabila perlu di cleansing atau diintegrasi data, lebih baik sebelum dimasukkan ke rapid binder. Langkah-langkahnya, pertama buka aplikasi, new process, pada tahu lah ya, pada langkah repository, pilih import sheet. Karena data yang digunakan di sini saya menggunakan Excel. Kemudian setelah diimport maka akan muncul database seperti ini. Seperti apa? Nah ini buat. Kemudian dimasukkan ke main proses. Sudah dilihat? Oh iya. Kelas. Kemudian running, nah udah diterangkan di running, dilihat apakah data yang kita masukkan tuh ada error atau enggak. Nah ini data yang sudah di running. Reparasi. Dilihat dulu sama ya. Reparasi kayak bukan? Di pas pertama masukkan di database. Lihat-lihat nol-nolnya bisa. Itu teh Oke, pertanyaan. Nah kemudian data yang sudah di running itu ada beberapa data, diantaranya ada data view, metadata view. Nah ini metadata view yang jadi nanti perbedaan di statistik di situ di average kan itu masih tidak normal. Nah kemudian mau menormalkan data tersebut pada kolom searching di sini. Nah, ketika normalize kemudian drag si normalize kepada main proses buat menormalisasikan datanya. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke main proses, ada muncul di paling kanan, pilih metodenya ada get transformation, range transformation, proportional transformation, sama interquartile range. apa itu? Nah, kan tadi tadi kan yang atas ya sebelum di running sama sebelum dimasukkan normalize. Nah ini udah dimasukkan
normalize, datanya jadi normal. Jadi rata-ratanya berubah kan asalnya banyak angka tuh jadi 0 sama plus 1. Jadi normal si datanya. Nah, kemudian kita pilih algoritma yang digunakan karena metodenya clustering menurut beberapa sumber menggunakan algoritma Cummins yang paling baik. Masukkan dicari di modeling, kemudian cluster and segmentation, drag Cummins-nya ke dalam main proses, kemudian hubungkan. Nah, ketika memasukkan algoritma di sebelah kanan ada pilihan cluster. Nah, di sini K itu clusternya dan ini maksimal. Jadi asalnya sebelum diganti sama kita 3 defaultnya itu 2 si clusternya. Fungsi ini buat dijadikan mau berapa kali mau seberapa banyak kita mengcluster data tersebut. Nah, ini setelah tadi masukkan algoritma terus dihubungkan dan di running, keluar model cluster modelnya. Tadi kan kita pilih 3 cluster. Nah, muncul di situ ada cluster 0, cluster 1, cluster 2. 3. Ya, jadi 3. Kemudian ada beberapa folder lagi. Nah, folder view nanti keluar ada cluster 0, cluster 1, cluster 2. Di dalam cluster tersebut ada range-nya. Nah, kayak ini cluster 0 kan 45 sampai berapa ke bawahnya. Di cluster 1 ada berapa sampai berapa gitu. Nah, kemudian ini graph view. Kemudian ini hasil centroid table-nya, nanti kelihatan gambar selanjutnya di titik mana centroid table-nya. Nah, ini hasil centroid plot view. Nah, tadi kan ada yang tabel plot view. Nah, ini gambarnya. Nah, setelah di running, kemudian data tersebut akan keluar milih sesuai dengan RapidMiner. Dia akan membagi 3 cluster sesuai datanya. Dia langsung sendiri mengclusterkan. Contohnya yang di atas ada cluster 1, bawahnya cluster 2. Nah, di sini ada cluster 0. Jadi dia memilih sendiri sesuai dengan range yang ditentukan sama RapidMiner-nya. Nah, kemudian sesudah itu maka akan kita mengetahui performance-nya dengan cara masuk ke evaluation, pilih cluster distance performance. Kemudian setelah disambungkan ini tapi cluster yang dibagi 3 cluster tadi yang kita memilih harga tertinggi dan terendah. Nah, dibagi 3 cluster ini sesuai clusternya. Ini tampilan sebenarnya di RapidMiner ada beberapa, buat gambar ini ada beberapa pilihan. Yang kita ambil cuma 2, yang plot scatter 3D color sama clustering parallel. Nah, ini setelah dihubungkan. Nah, setelah tadi dimasukkan performance, keluarlah muncul performance-nya. Ini yang average within centroid distance, titik centroid, titik tengahnya di mana? Nah, ini hasil perbandingan. Kan kita menggunakan algoritma Cummins sama Camedoids. Nah, ini hasil dari Camedoids. Clusternya kayak gini. Beda. Terus, next. Ini titik centroidnya.
Nah ini yang tadi yang centroid plot view kan yang tadi mah lebih terarah ya si garisnya, si titik-titik pusatnya. Nah ini mah menggunakan yang kamedoid. Nah di yang jenis skena 2, kalau yang pakai Cummins tadi kan berurutan ya, mengumpul pada satu titik sentroid sesuai dengan fasernya. Kalau ini mah kan yang hijau itu yang biru masih ada kecampur, masih tidak seakurat menggunakan algoritma Cummins. Nah ini juga yang paralel. Tadi kan warna biru di atas, hijau, kemudian merah. Kalau ini antara biru dan hijaunya tercampur. Dan nah ini performance-nya keluar performance. Kesimpulannya sama Gali. Dari proses data mining yang sudah dilakukan oleh Gina, saya akan menyimpulkan hasil dari proses tersebut. Jadi berdasarkan keseluruhan penelitian, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Algoritma Cummins mendapatkan average within centroid distance minus 1,441. Average within centroid distance cluster 0 minus 0,831. Average within centroid distance cluster 1 minus 2,324. Untuk nilai-nilainya bisa dilihat sendiri. Ini hasil kelihatan. Ya udah, jadi yang hasil pertama minus 1,441, hasil kedua minus 0,831, hasil ketiga minus 2,155, hasil keempat 0,974, hasil kelima minus 1,210, keenam di kanan minus 6,051, yang ketujuh minus 5,715, yang keenam minus 0,0974. Itu dari Hanam. Berdasarkan hasil tersebut, maka bias diambil kesimpulan bahwa Bisa. hasil tersebut maka bisa diambil kesimpulan bahwa untuk menentukan cluster pada data pergerakan harga dolar rupiah menggunakan algoritma Cummins pada centroid plot view lebih terarah dengan algoritma Cummins. Hasil clustering plot scatter 3D color lebih terlihat baik dan berkumpul sesuai dengan kelas yang mirip. Untuk saran, jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, variatif, mungkin penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambahkan indikator lain dan teknik data mining yang lain seperti algoritma Naive Bayes, K-nearest neighbor atau random forest untuk mencari antara nilai yang ingin dicapai dan untuk membagi clustering pada setiap pergerakan harga dolar dan untuk rupiah. Terima kasih untuk kita langsung menjawab 3 orang pertama. Kira. Oh, buru lah, gimana? Aman Muhammad Rizky dari kelompok 8. Hasil bro. Hasil sih Berdiri. Namanya monggo. Ini Kan itu ada angkanya. ya. Apa yang prediksi yang baik itu dari angka berapa sampai berapa. Terus yang buruk itu angka berapa sampai berapa. Segalanya saya kasih ke Tina. Kayak dulu kumpulkan pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, Oh, kelas. Agus,
Pertanyaan pertama dari tabung, silakan pertanyaan kedua Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dari kelompok 1, ketuanya kelompok 1. Saya ingin bertanya kan ke tadi data main tentang perkiraan harga dolar Ya. Indonesia. Lebih efisien mana antara kami sama Medoid. untuk menghasilkan apa namanya Proses clustering, prosesnya itu. proses utama. Itu apa itu Manila? Selanjutnya Selanjutnya saya dinamakan silakan. Bisa dilihat. Nama saya Saidi Nomor, biasa dipanggil dengan Adil, nomor HP 08. kelompok sekarang. Kelompok 7, saya kelompok 7. Ya, saya mau tanya, saya belum ngerti sebenarnya clustering ini tujuannya untuk apa tadi? Itu aja. Terus sok Sok atuh. edit. Masuk. Kalian weh. Nama Arif dari kelompok 2. Hampir sama sih pertanyaannya, tapi dari data yang diambil itu mana yang menunjukkan si data tersebut dikatakan clustering? Oh iya. Clustering kan? Ya. Oh, Oke, baik, Pak. cah deui. Karek opat ya. Genep deui. Sangat sepuluh. Iya teh dek sakelompok hiji. Pertanyaan. Sok. Iyalah. Enggak Tergantung. segitu. Tilu kan kamar ini Ya udah atuh 4. banyak dulu. Tiap kelompok. minimal, gue bilang minimal. Karena seko. Kalau yang umum ya. Sok kok. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajarikon Pertama dari kelompok 8. Mau menanyakan masalah yang tadi, apakah itu nanti datanya dikonversi dulu ke nominal atau gimana tipe-tipe datanya supaya bisa menggunakan algoritma KMN sama algoritma KMN, apakah si datanya dikonversi dulu atau gimana? Terima kasih. Sama-sama. Atas kerasa. Mana sih? Mana sih kisahnya? Oh, sok. Saya Faisal dari kelompok 6 ya. Kelompok 6. Ini tadi kan ada yang folder itu cluster 0, cluster 1, cluster 2. Jadi kan itu ada cluster yang 0 itu 0,50, 0,50, 0, berapa. Itu maksudnya itu gimana itu kita lihatnya apakah dari setiap data kan misalkan itu kan nanti harga close-nya di 19, 1,2 berapa. Apakah itu dia cara-cara membacanya dengan labelnya itu disinkroninnya itu gimana? Udah. Kenapa pertanyaannya begitu rumit? Skip yuk. Direkam sekali. Oh iya. Masalahnya Di mute ya. Jadi bulan. kalau saya sudah prediksi, Nih. saya tanya dulu. Yuk. Tinggi 150 meter. Oh. Saya akan menjawab dulu yang Faisal ya. Yang itu tadi. Itu tadi. Silakan. Jilen. Lah ini Kesimpulan jadi tadi kurang sedikit akeun. Terus kalau
ini ya. Oh, cara bacanya. Nah, si nilai final itu kita hanya menentukan nilai final itu kita hanya menentukan dibagi ke dalam beberapa klaster. Nah, yang membagi klaster tersebut si rapid minor, misalkan ininya nih, si nilai-nilainya, nah yang ngebaginya tuh si rapid minor berdasarkan data yang kita inputkan. Lihat itu saya gitu mah seperti itu. Kemudian yang Kiki prediksi nilai ya, baik yang menggunakan algoritma mana yang baik. Oh, nilainya nilai berapa prediksi untuk klasternya di kesimpulan. Nah, ini kalau menggunakan algoritma Cummins itu bisa dilihat di sentroid titik pusat menggunakan algoritma Cummins berada di negatif 1,441, sedangkan di algoritma Camedoids berada pada nilai negatif 3,238. Nah, kan sudah menunjukkan bahwa algoritma Cummins itu lebih baik prediksinya untuk clustering dibandingkan Camedoids. Itu juga menyambung dari pertanyaan Kang Rizky ya. Antara Cummins sama Camedoids bisa di Saya barusan datang. Nah, pertanyaan kembali. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sama Rudi, tujuan clustering dari Saidina Umar. Tujuan clustering mengelompokkan sesuai kelas. Cek. Iya. Cek. Tujuan. Saya menjawab pertanyaan Umar ya tentang tujuan clustering, yaitu mengkelompokkan data sesuai kelasnya masing-masing. Jadi semua data dikelompokkan jadi bisa dijadikan kelas. Seperti bahasa Indonesia dong. Berarti sama kayak klasifikasi. Kalau klasifikasi Tambahan kalau klasifikasi mempunyai hasil akhir kayak misalkan tinggi atau berat, sedang, kayak gitu. Kalau clustering hanya membagi ke dalam kelas yang mirip saja. Udah jelas, Mar? apakah data Si sekali apakah datanya ya namun misalkan ada yang data yang negatif oke dikensi salah jadi apakah data diklasifikasi nominal maksudnya itu melalui sebelum mendaftar primanet kurang digunakan untuk data semua diproses di tahapan data ini jauh pertanyaannya kan apakah data dikonversi di nominal atau nominal ya pada saat sebelumnya Baiklah, untuk pertanyaan Pak Jareko akan saya jawab.
Pertanyaannya, apakah data dikonversi secara nominal atau binominal? Jawabannya iya. Jadi sebelum data diproses di dalam Rapid Miner, si data di cleansing terlebih dahulu. Terus di saat proses dibersihkan dulu. Jadi kalau data yang belum rapi, dibersihkan dulu. Jadi terus pada saat proses di Rapid Miner-nya juga akan ada option di situ apakah data akan diproses secara nominal, teks atau binominal. Saya kira udah jelas. Ada pertanyaan lagi? Arif tadi udah nanya, tadi jawab. Siapa yang di cleansingnya yang mana? Yang di cleansingnya yang mana nih teh? Iya. Yang di cleansingnya Si yang Arif mana? tadi udah jawab. Coba. Berat presentasi, kamu mau kasih siapa? Jawab. Dari ketemu. Saya akan menjawab yang Arif ya. Data mana yang hasil master? Nah ini udah ketika dimasukkan tadi di normalize, terus kemudian masukkan algoritma, dimasukkan performance, akan keluar data mana saja yang akan sesuai dengan masternya. Nah ini kan beda-beda ya tiap data. Tuh yang paling atas cluster 1, kemudian yang nomor kedua cluster 2. Contohnya nih yang ke sini di cluster 0 itu sudah menunjukkan data tersebut masuk ke dalam cluster berapa. Oh jadi sebelum kalau data awalnya mah belum ada field cluster itu. Oh belum ada. Pas di cluster jadi ada itu. Nah ini data yang belum di Nah ini datanya yang belum dimasukkan normalize dan algoritma dan performance. Nah kan di sini nggak ada field cluster kan? Ya, ada. Master sama field ID nggak ada. Nah ketika dimasukkan proses di Rapid Miner pemilihan algoritma, di normalisasi dan performance akan keluar yang tadi ada folder tersendiri. File folder. Bikin sendiri foldernya. Enggak bikin. Kan pas ketika pemilihan algoritma di situ kita pilih yang tadi mau buat berapa cluster. Nah kan ada field cluster kan sama ID-nya. Kayak gitu. Kalau cluster ini kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Tanya. Ada. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kami sudahi presentasi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.